Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Akarnis di sini. Bagaimana sobat engineer, sehat kan? Hari ini saya berkesempatan hadir di kantornya yang mengurusi listrik di Indonesia yang bernama tentunya Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan. Sebagai informasi, kantor ini sendiri yang mengeluarkan aturan terkait PLTS rooftop atau PLTS atap ya, melalui Permen SDM nomor 49 tahun 2019 tentang jual beli energi di PLTS rooftop. Tentunya instansi pemerintah yang mengeluarkan aturan ini, sebelum aturan yang dikeluarkan tentunya mereka harus mengaplikasikan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ada cerita mengatakan ada pameo lah seperti ini, bahwa cuma bisa berbicara tapi tidak bisa mengaplikasikan. Jadi kantor ini sendiri sebagai informasi sudah mengaplikasikan solar panel semenjak tahun 2009 ya, dengan teknologi yang saat itu masih berkembang, monokristalin. Sampai saat ini dipasang secara bertahap dan teknologi di sini sudah berubah seiring waktu dari monokristalin hingga ke polikristalin. Tentunya nanti kita akan melihat di bagian-bagian atap mana, di gedung-gedung mana di dalam satu kompleks Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan ini yang dipasang solar panel ya. Mari ikuti saya untuk melihat lebih jauh. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai teknikal dari solar panel ini sendiri. Hai, pertama mungkin kita lihat di solar panel Gedung Sumantri Brojonegoro 1 ya. Ini sedang saya jalan nih. Saya tunjukkan ya. Jadi gedung di depan ini sebagai informasi adalah namanya Gedung Sumantri Brojonegoro 1 ya. Yang pertama yang harus saya ceritakan itu adalah jenis yang agak kehitaman, itu adalah monokristalin. Itu yang pertama diinstal di tahun 2009. Saat itu teknologi monokristalin sudah dianggap cukup maju ya di tahun 2009. Walaupun kalau dibandingkan dengan teknologi sekarang efisiensinya sudah cukup rendah ya. Jadi yang pertama itu yang diinstal di tahun 2009 monokristalin. Mungkin teman-teman di ujung sana bisa melihat ada anemometer ya, atau pengukur kecepatan angin ya. Kemudian setelah penginstalan monokristalin dilanjutkan di tahun 2013 polikristalin. Ini yang di sebelah ini ya. Yang ini yang saya tunjuk. Ini di 2013 informasi sudah jenis polikristalin ya. Polikristalin. Kemudian yang baru-baru diinstal ini di tahun 2018. Ini yang baru diinstal di 2018 juga jenis polikristalin ya. Kemudian ini dengan yang depan itu, kemudian yang atap itu juga diinstal PLTS ya. Tentunya di sini semua bagian dari bangunan dalam kompleks Direktorat Jenderal ini diinstal oleh solar modul ya. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak diinstal, seperti contohnya yang atap seng seperti itu ya. Kenapa tidak diinstal? Informasinya karena struktur atapnya tidak kuat untuk menahan beban dari solar panel ini sendiri. Oke ya, itu Gedung Sumantri Brojonegoro 1. Di dalam gedung ini sebagai informasi ada dua gedung utama ya, Sumantri Brojonegoro 1 dan Sumantri Brojonegoro 2 ya. Sekarang kita mau lihat lebih dekat di Gedung Sumantri Brojonegoro 2 ya, atau gedung belakang ya. Mari jalan-jalan dengan saya. Jadi ini adalah solar panel yang diinstal di lantai 6 Gedung Sumantri Brojonegoro 2 ya. Ini bisa terlihat ya. Ini sudah teknologi baru polikristalin. Kalau teman-teman mau melihat, ini mereknya iSolar ya. Ini di sekitar tahun 2015 juga informasinya, kalau nggak salah saya ya. Ini diinstal, ini bisa terlihat berapa watt. Ini adalah 200 watt peak ya. Bisa lihat dengan output toleran sekitar 3%. Open circuit voltage-nya di 45 volt.
Kemudian short circuitnya 5,5 ampere, peak currentnya 5,17 ampere. Mereknya iSolar ya. Kemudian ini adalah teknologi yang lebih lama ya, lebih duluan diinstal daripada iSolar tadi. Ini masih teknologi monokristalline, mereknya BP Solar ya. Bisa dilihat ya. Ya, dayanya sekitar 500 watt peak ya. Tadi ini terlihat lebih lama ya. Tegangannya, outputnya 17,5, arusnya 2,9 ampere ya. Mungkin bisa kita lihat nih lebih lama perbedaannya. Jadi semua teknologi ini dicoba ya. Ini yang lebih lama. Ini bisa teman-teman lihat, sedangkan yang di depan itu yang lebih baru ya. Jadi memang bertahap diinstal, ketika ada teknologi terbaru diinstal dan dipelajari ya. Dipelajari informasinya, hasil dari output daya dari ini dipergunakan kalau untuk Sumantri Brojonegoro 2 dayanya dominan dipakai untuk lift ya. Jadi lift kalau siang hari pure menggunakan energi listrik yang dibangkitkan oleh solar panel ini sendiri ya. Jadi ini solar panelnya. Mungkin teman-teman bisa melihat ini. Ini ya. Dan ada yang terbaru solar panel di sini yang baru-baru saja diinstal sekitar tahun 2020 ya. Ini juga teknologi terbaru. Oke ya, saya mereview konstruksi pemasangan PLTS di Sumantri Brojonegoro 2 gedung belakang. Yang pertama yang harus kita lihat tentunya konstruksi solar panel lah, dudukan solar panel lah. Pertama mari kita lihat ada berapa lempengannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Jadi 13 lempengan ini disokong dengan 5 tiang ya. Kalau saya lihat sih yang besi penyokongnya cukup kuat ya. Mungkin ada ketebalan sekitar 5 mili. Ya sangat-sangat kuat lah. Kemudian tentunya kita lihat pondasinya. Pondasinya dicor ya, dicor dengan atap lantai ya. Kemudian kita lihat base plate-nya, base plate solar panelnya. Saya melihat ini digunakan base plate solar panelnya material ini metal, kemudian disambung dengan material aluminium ya. Baru dikoneksikan dengan lempengan solar panel sendiri melalui ini. Apakah ini ada dibumikan? Ayo kita lihat. Solar panel ini seperti ini terlihat. Antara sambungan tiap section atau bagian itu dibumikan melalui pembumian kawat bumi, yang tentunya di akhir disimpulnya dihubungkan dengan pembumiannya. Kemudian mari kita lihat dari sisi kehandalan keselamatannya juga, ini juga dipasang name tag ya, jadi jangan salah. Kemudian di box terminalnya sendiri juga sangat-sangat terisolasi ya. Bisa terlihat ini terisolasi dari air. Mereknya juga iSolar seperti yang tadi yang saya ini. Kemudian bisa kita lihat ini bersih ya. Mungkin dibersihin seminggu sekali. Jadi kalau bidang datar di atas modul itu kotor, tentunya daya yang dapat dibangkitkan tentunya menjadi lebih rendah ya. Apakah ini dipasang dengan kaedah memperhitungkan kaedah shading? Tadi saya sempat menanyakan ke engineer Direktorat Jenderal, dipasangnya kenapa menghadap ke arah selatan, karena tentunya Indonesia solar panel itu cocok dipasang ke arah selatan dan utara ya. Kemiringannya berapa derajat? Ini kemiringannya sekitar 15 derajat. Jadi kenapa tetap harus miring ya? Kalau hujan airnya turun ya. Ini terlihat ya.
Oke ya, saya pikir diskusi teknikal kalau tidak jelas ditanyakan langsung ke saya, karena ini sudah hampir maghrib ya. Penutup dari saya, kantor Direktorat Jenderal ini sudah mengaplikasikan solar panel semenjak tahun 2009. Sebelum peraturan itu sekitar 10 tahun sebelum dikeluarkan aturan terkait rooftop ya. Jadi informasinya, instalasi di sini dijadikan pilot project, dianalisa hasil dari pembangkitan daya di sini, dianalisa keteknikannya, keekonomiannya, dan dampak lingkungannya. Pokoknya segala analisa teknis maupun non teknis telah dilakukan analisa oleh Direktorat Jenderal, dan tentunya data dari lembaga lain juga di-compare. Kemudian lahirlah permen terkait PLTS atap ya, di mana daya tersebut bisa dijual ke PLN. Dan kesimpulan dari sini adalah rata-rata ya, antara 20 sampai 30% rekening per bulannya dapat dihemat karena pengaplikasian dari solar panel ini sendiri. Jadi gunakanlah solar panel di atas rumah Anda jika konstruksinya mendukung tentunya ya. Insya Allah akan balik modal dalam payback periodnya kurang dari 10 tahun. Saya Arkarnis di sini. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.